Shalom. Haleluya. Ucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa kita semuanya mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena kebaikan Tuhan kita semua ada di tempat ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kita akan memulai ibadah kita. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh ajaib Engkau Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian yang layak kami agungkan dan kami tinggikan. Tuhan Yesus yang baik, karena kasih-Mu lah Tuhan, kami mengalami kebaikan-kebaikan-Mu, anugerah yang Kau limpahkan dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan Yesus. Dan dengan segenap hati kami datang bersama-sama ya Tuhan Yesus. Kau yang menyatukan hati umat-Mu Tuhan bersama. Kami mengangkat pujian kami Tuhan di hadirat. Kami memerlukan Engkau Tuhan Yesus. Kami membutuhkan Engkau Roh Kudus. Kehidupan kami tidak akan berarti tanpa Engkau. Engkau yang memenuhkan tempat ini dengan suasana surga, bahkan mengalir ke kanan ke kiri sampai Tuhan di semetan dari tempat ini mengalami kuasa Tuhan. Dan setiap yang lain juga Tuhan mengalami kuasa. Terima kasih Bapa yang baik. Dengan kasih dan rahmat anugerah-Mu kami memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Sebab kasih Yesus besar bagi kita semua. Di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku untuk-Mu. Kau mengatur jalan hidupku, ku milik-Mu selamanya. Yesus aku percaya, Yesus aku milik-Mu, ku hidup karena-Mu dan hanya untuk-Mu selamanya.
Yesus Raja.
selama-lamanya kami tetap bersama Engkau. Mari kita yang hidup dalam kasih karunia sama-sama katakan, amin. Mari sama-sama bangkit berdiri. Sebab Yesus kita baik, amin. Yang percaya pada kuasa Tuhan Yesus, mari lambaikan tangan. Ada mujizat kuasa kesembuhan di dalam Tuhan Yesus, amin. Amin. Yesus kami percaya. Mari berikan tepukan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Wah, katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau temukan semua mujizat di dalam hidupku. Katakan, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau temukan semua mujizat di dalam hidupku. Mari katakan sama-sama. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau punya semua mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan semua mujizat di dalam hidupku. Semua katakan, haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Amin. Semua umat Tuhan diberkati di tempat ini, amin. Saya yakin dan percaya semua umat Tuhan di tempat ini selalu mengandalkan Tuhan Yesus di setiap masalahmu, amin. Setiap masalah ada masa kadaluarsa. Masalah itu biasa. Tuhan yang luar biasa. Perlu gelisah, beta percaya Tuhan setia.
semua, tanggalkan segala beban masalah, bersukacitalah senantiasa, bernyanyi dan bertepuk tangan. Mari menari bagi Tuhan. 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang iko irama, putar ke kiri, hey, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Sama-sama kita katakan, setiap masalah, yes, ada masa kadaluarsa, masalah itu biasa. Katakan bahwa Yesus yang luar biasa, yang luar biasa, perlu gelisah, kita percaya Tuhan setia, tersenyumlah, tertawalah, bergembira, puji Tuhan. 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang iko irama, putar kiri, putar ke kiri, hey, katakan, hati senang di dalam Tuhan. La 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 la, la 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 la. Hai sobat, marilah menari, putar kiri, putar ke kanan. Hai sobat, mari bergembira, bersuka cita dalam Tuhan. Hey, 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang iko irama, putar ke kiri, hey, putar ke kanan, hati senang. Sekali lagi, 1, 2, 3 dan 4, 1, 2, 3 dan 4, katong bagoyang iko irama, putar ke kiri, hey, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Putar ke kiri, hey, putar ke kanan, hati senang. Sekali lagi katakan iman, putar ke kiri, hey, putar ke kanan, hati senang di dalam Tuhan. Haleluya. Saya undang jemaat untuk duduk kembali. Kami bawa hati kami Tuhan Yesus, kami mau bawa penyembahan kami di hadirat-Mu Tuhan. Ini setiap hati kami di tempat ini Tuhan Yesus. Ini persembahan kami yang hidup Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin
Yesus makin berkembang. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Kami mau mengiringmu Yesus, sebab itulah kekuatan hati kami Tuhan. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang Kita mau katakan dengan hati kita, mengikut Yesus itulah kesukaan hati kami. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidup. Mengiringmu Yesus, itulah kekuatan hati kami Tuhan. Itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yesus, itulah Inilah pernyataan anak-anakmu. kesukaan hati. Kami ingin terus mengiring Yesus, Ku lepas semua memberikan hakku sesuatu yang terbaik. Karena lebih dahulu kami menerima yang terbaik darimu ya Yesus. Waktu kami, talenta, semua tenaga, pikiran, keuangan, biar kami gunakan untuk kemuliaan namamu ya Aba ya Bapa. Ya Rabba Rabba Shita Rabba 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 Ya Rabba Tashita Rabba Rabba Tashita. Penuhi kami Rohmu yang melepaskan kami dari ketinggalan jahat. Tanganmu yang memberkati kami. Tanganmu yang memulihkan roh jiwa tubuh kami. Roh iman kami. Yes. Haleluya. Penuhi kami. Ya Rabbi. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak
Yesus kita. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami memerlukanmu ya Roh Kudus, agar kami terus berjalan menyenangkan hati Bapa kami surga. Kami tahu begitu berat mengiringi Yesus Kristus, tapi Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami untuk mengiringnya dengan setia. Ya Patashka Patah, penuhi kami ya Roh Kudus. Kami tak berdaya tanpa Engkau. Kau yang memberikan kami kekuatan, hikmat, dan bahkan Kau mengurapi kami satu persatu, sehingga kami dapat mengerti, menyampaikan yang terlebih melakukan firman Tuhan yang benar dan setia, sampai kami berada di kerajaan surga dan menikmati mahkota kehidupan. Jadilah kehendak-Mu tempat ini seperti di kerajaan surga, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam saudara kasih Yesus. Selamat sore buat semua saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Hari ini hari Minggu ya. Hari yang begitu menyenangkan ya. Hari yang dikatakan adalah hari kebangkitan Kristus, Domingos, dan ini hari kemenangan Kristus dan juga kemenangan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Amin. Roh Kudus memimpin kita untuk lebih lagi mengasihi Yesus, mengiringi Yesus. Ya, meskipun banyak pencobaan, tantangan, kerugian, sakit hati, kekecewaan, tapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengiring Yesus. Kita tidak mampu sesungguhnya dengan kekuatan kita sendiri. Nah, sedangkan roh jahat akan memimpinmu, memimpin kita jauh dari hadirat Tuhan, jauh dari kebenaran Tuhan, mengajar kita untuk tidak mengasihi. Itulah kerja-kerja roh jahat. Ada ingin mencuri damaimu, mencuri pemikiran positifmu, mencuri karyamu, mencuri masa depanmu. Itulah cara kerjanya, dan akhirnya membunuh dan membinasakan. Saudara kasih Yesus, hari ini kita bicara mengenai hati-hati dengan roh antikristus. Sentuh kawannya. Hati-hati bang dengan roh antikristus. Bukan hati-hati dengan musuhmu, bukan hati-hati dengan sahabatmu. Hati-hati kau loh. Kayaknya pacarmu tuh udah mulai dekat-dekat sama sahabatmu. Hati-hati kau di tekongnya. Apa? Pagar makan tanaman. No. Bukan itu. Tapi roh antikristus ini sungguh merasuki setiap pemimpin bangsa, juga dirasukinya. Coba lihat kebijakan Kamala Harris ya, dan John Biden. Mereka mengizinkan LGBT. Jika pengusaha bakery tidak mau membuat kue tart pernikahan antara si John dan Uco, mereka akan ditutup dan dituntut, digugat. Pernah saya katakan, jika mereka seorang hamba Tuhan tidak memberkati pernikahan antara si Dewi dengan si Yuli, mereka akan ditangkap, dipenjara dan dituntut juga. Dan mereka mengizinkan aborsi. Bayangkan, kalau nengok bayi kan imut kan gemes kan. Bayangkan si Deborah demo kan gemes. Nah, ini mereka berhak jika hari ke-10 sampai ke-30 dia tidak suka, bayinya boleh taruh di anduk panas, ditutup, dia dibungkam, lalu ditanam. Tidak perlu daftar, kalau kita catatan sipil, tidak perlu daftarkan ke negara dan buat laporan kematian kepada polisi. Bayangkan, mengerikan bukan? Dan di setiap sekolah dilarang keras mengucapkan Jesus Christ. Bahkan di pertemuan ada seorang mengucapkan Jesus Christ. Apa kata Kamala Harris? Mantan wakil presiden Amerika Serikat. Bukan di sini tempatmu. Tidak ada nama Yesus Kristus. Tidak berlaku bagi saya itu. Itulah orang-orang yang dirasuki oleh roh
antikristus, roh jahat. Nah, di Cina, wah, dia mengatakan, aku lah Yesus Kristus yang datang kali yang kedua. Seorang wanita, banyak pengikutnya. Mengerikan kan bukan? Pernah dengar beritanya? Pernah? Enggak pernah dengar beritanya? Saya pernah dengar beritanya. Dia ngaku-ngaku Tuhan Yesus yang datang kali kedua di Cina, tapi seorang wanita. Hah? Pernah dengar? Enggak pernah. Lalu di Korea Selatan mengaku bahwasanya dialah juru selamat itu. Banyak hamba Tuhan dikasih ongkos ke Korea Selatan. Wah, jalan-jalan nih ya. PP bintang 5, makan minum, mereka pergi. Saya dengar berita dari Bapak Timotius Arifin, dia pun diundang ya. Berani kali dia katanya. Dia sangat marah karena begitu cinta ya kepada Tuhan Yesus. Nah, coba kita buka ya di kitab Alkitab ya. Di 1 Yohanes pasal 2 ya, ayat ke 18 sampai dengan 27 ya. Nanti kita baca bersama-sama ya. Nanti ayat yang ke-18, pria ada pria? Yang pria katakan amin. Ada pria? Oh, amin. Ada rupanya pria. Begitu enggak ada pria. Yang lengkong ada? Lengkong? Enggak ada ya. Semua sini laki-laki tulen ya, karena Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan saja. Yang wanita ada wanita? Amin. Wah, laki-lakinya macam Wonder Woman nih. Oh. Ya, yang dapat katakan amin. Dua ya, baca yang pria dulu ayat ke-18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Ayat 19, yang wanita, dua semuanya. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termaksud pada kita, sebab kita mereka sungguh-sungguh termaksud pada kita. Niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita, tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termaksud pada kita. Lanjut, yang pria bang. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Bukan karena kamu tidak kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Pedusta itu bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik bapa maupun anak. Dua ya, yang wanita. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, ia harus tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal dalam anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Semua itu tulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajari oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapan yang telah mengajarkan kamu tentang segala sesuatu pengajaran yang itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dulu telah mengajari kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Haleluya. Sentuh kiri kanan kawannya, bilang, gunakan waktumu. Poin pertama, gunakan waktumu, bilang. Untuk apa digunakan waktunya? Untuk bergosip? Nih. Untuk shopping? Nih.
Tapi gunakanlah waktu kita untuk melayani Tuhan, apa dia duduk diam di kaki Tuhan. Melayani pekerjaannya, menyampaikan Injil, bermisi, ya, memuji menyembah dari praise and worship. Terima tamu juga melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, bahkan yang nyapu ngepel. Kami sama Ibu Gembala juga dulu pertama-tama sekolah Alkitab, tugas saya pertama adalah nyapu dan ngepel gereja dan bersihkan WC. Ada tojoi kering ya, ada kering di bengeri, menjijikkan kadang-kadang kalau pikir-pikir kan. Tapi melayani Tuhan, bukan hanya di mimbar ini aja, melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Ada perbedaannya, lihat. Kita menggunakan waktu kita untuk melayani Tuhan, apa artinya diam duduk di kaki Tuhan. Engkau masuk ke kamar berdoa, memuji, menyembah, membaca Alkitab. Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kau dan Tuhan yang tahu. Seperti baterai handphone yang sedang dicas. Ketika engkau juga berbicara dengan Tuhan. Seperti alat transportasi, baik sepeda motor, mobil yang sudah habis minyaknya, diisi minyak kembali akan berjalan. Apalagi diisi dengan Pertamax turbo, bukan? Jangan Pertamax biasa, nanti ada campurannya, ada Pertalite, RON 88 dicampur dengan RON 92. Akhirnya korupsi hampir 1.000 triliun. Ya. Yang kaya makin kaya. Itulah cara kerja mereka. Mereka tidak peduli bagaimana kesusahan masyarakat di bawah sana. Yang penting gua senang. Yang penting bos senang. Asal bos senang. Asal kami mendapatkan uang yang banyak. Mereka menggunakan waktunya untuk memperkaya diri sendiri. Dia tidak tahu bahwasanya yang didapatkannya itu adalah harta yang bisa dimakan, ngengat. Tidak bisa kita bawa ke kuburan. Tidaklah ditanya ketika di pintu surga sama Petrus, ya, misalnya, hey, Fit, berapa banyak emas batanganmu? Berapa banyak rumahmu? Berapa banyak kendaraan bermotormu? Banyak, Pak. Masuk surga? Tidak. Tapi ketika engkau dilihat menggunakan waktumu untuk memperkuat imanmu, ketika Tuhan melihat engkau sedang menggunakan waktumu untuk melayani pekerjaan Tuhan, maka ada upah yang terbaik dari surga. Yang percaya katakan amin. Karena dia Bapa yang baik. Sedangkan kita tidak berbuat apa-apa saja, dia selamatkan kita. Anugerahnya ya dan amin. Keselamatan tidak bersyarat. Yang penting ketika keselamatan itu kita terima, jangan kita sia-siakan. Dan waktu kita isi dengan segala sikap ya berupa kedagingan. Tapi gunakanlah waktu yang sedikit ini untuk mencapai masa depanmu, boleh, silakan belajar dengan baik. Tapi melayani pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan itu sebuah ketetapan hati kita yang siap, katakan amin. Kita gunakan waktu kita. Coba evaluasi. Seberapa banyak waktu kita yang terbuang? Berapa banyak waktu kita yang kita buang untuk tidur? Untuk main HP, IG, Shopee dan segala macam. Bergosip. Menceritakan keburukan orang. Menceritakan keburukan hamba Tuhan pula lagi. Bahaya, hati-hati. Waktu berapa banyak waktu yang terbuang sia-sia coba? Yang masuk ke tempat hiburan. Apalagi? Waktu yang kita gunakan untuk hal-hal yang negatif. Mencuri kayaknya enggak ya sini ya. Menyimpan kekecewaan. Wah, waktunya selalu berpikir orang yang menyakitiku akan kujumpa, akan kuremes-remes dia kan ya. Akan kujambak-jambak, kucakar. Itu waktunya terus memikirkan kesalahan orang. Memikirkan kekecewaan. Wah, habis waktu ya. Orang bilang time is money, waktu adalah uang. Ya. Tapi uang tidak bisa memberi, tidak bisa membeli waktu. Bisa saudara, nih duitku 1 miliar, mundurkan tanggalnya menjadi tanggal 10 Februari, bisa? Tidak ada. Kolong merat pun tidak bisa membeli waktu, memundurkan waktu. Kolong merat tidak bisa. Tidak bisa. Mengubah yang hitam menjadi putih, mungkin bisa mereka di pengadilan sana. Mengubah orang yang salah menjadi benar, mungkin bisa dengan uang.
Tapi uang tidak bisa membeli waktu. Untuk itu marilah kita gunakan waktu kita yang sedikit ini untuk menyampaikan kasih Yesus, untuk menjadi saksinya dari Yerusalem sampai seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Yang siap katakan amin. Nah, amin. Mulai buat ibu gembala dakwah, siapa yang mau ikut misi? Ya, ke rumah Mama Ari, ke anak-anak yang pinggiran rel. Mulai kita udah mulai banyak berjam diri. Jujur, Bapak tahu nih stop. Berapa bulan nih stop. Misi pun tak berjalan. Bimbel tak ada. Ya. Coba, sayang sekali waktu kita. Kita buang dengan sia-sia. Umur saya 43 tahun. Nggak nyampe, hampir 42,5 lebih ya. Berapa banyak saya buang waktu. Jangan-jangan 40 tahun saya buang waktu. Saudara berapa umurnya? Saudara yang depan ini berapa umurnya? Ya, ini yang paling depan nih. Yang paling depan ada? Ini yang orang yang paling depan dari kursi ini. Ya, berapa umurnya? Umurnya berapa? Ya. 50. Oh, 50. Ibu 50 tahun betul. Kok awet? Berapa tahun disia-siakan waktu kira-kira? Berapa tahun kira-kira waktu yang terbuang sia-sia? Yang kita sibuk mencari uang, cari uang. Oh, boleh juga sih untuk keluarga ya. Bekerja di rumah sebagai Marta. Oh, boleh dong ya Bu ya. Boleh ya bekerja. Tapi mendoai suami berapa lama? Mendoai suami. Tergantung setoran. Ibu ya. Ibu gembala gitu juga. Tergantung setoran. Enggak ya. Oh, enggak salah lagi. enggak ya. Oke. Berapa banyak waktu yang kita buang dengan kehidupan kita yang menentang kebenaran Tuhan. Aduh. Kok saya pikir-pikir kenapa enggak dari umur 20 tahun saya bertobat, ikut penginjilan, ya. Sebenarnya di umur 17 tahun sudah dipanggil Tuhan. Tapi karena aku lihat seorang pendeta begitu buka sepatu kos kakinya bolong, aku jadi enggak mau jadi pendeta lapang. Mama ngajarkan aku jadi pendeta. Aku jadi pengusaha aja, jadi pedagang pun tak berhasil jual es pepaya sama telur. Korupsi. Berapa pepaya lagu es pepaya? 40 mah, padahal 45. Korup 5 biji, kali 50 perak. Telur bebek sama ayam kampung setelah diambil dari kandang. Berapa kau jual? 12, padahal 15 kau jual. Bayangkan ya, kita pun waktu sudah mulai banyak berbohong, korup ya. Aduh, enggak tahu aku pikir-pikir. Mari kita gunakan waktu kita sebaik mungkin, amin. Ini sudah akhir zaman di zaman akhir, sudah di akhir zaman lah. Masih banyak jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Kita santai-santai, kena kipas angin, makan minum, perut saya pun makin besarnya. Ampuni kami Tuhan Yesus. Nah, yuk poin yang kedua, boleh kita bacakan? Dan kita sia-siakan waktu kita gunakan dengan baik untuk melayani Tuhan. Yuk yang kedua. Yuk, mic-nya pakai, Bu. Kita baca bersama-sama. Tampilan sudah? Dua-dua ya. Berasal dari dalam gereja, yaitu orang yang tidak bersungguh-sungguh, suka dengan dosa, perzinahan, penyembahan berhala, dan mamon. Ternyata dari dalam gereja pergerakan itu dimulai. Orang-orang dalam gereja yang besar kemungkinannya menjadi anti Kristus. Ada yang kena kekecewaan, akar pahit, rupa-rupa kedagingan dalam dirinya, akhirnya dia membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kekecewaan. Tadi saya baru dengar ada seorang hamba Tuhan, kata membaptis begitu banyak orang yang dari iman yang lain menjadi percaya pada Yesus Kristus. Tapi akhir-akhir ini saya dengar lagi tadi, malah dia yang murtad, dia yang menyeberang lagi ke agama yang lain. Bayangkan. Oleh karena apa? Bisa jadi karena kekecewaan. Bisa jadi dia hidup kompromi dengan kedagingannya. Sikit, lama-lama menjadi
bukit. Bukan Bukit Sri Tonga ya. Semakin banyak orang yang dipimpin roh jahat akhirnya menemukan suatu posisi yang nyaman, tenang, meskipun tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mulai dia melakukan pergerakan. Untuk apa kau melayani Tuhan? Itu mulai dari yang kecil. Bodoh sekali kamu melayani Tuhan, habis waktumu. Apa yang kau dapat? Singar apa yang dapat? Capek bang. Apa yang dapat? Dimarahi bang. Apa yang kau dapat Singar? Ya? Tidak ada uang. Tidak ada. Tetapi apakah kita sebatas itu ketika melayani Tuhan, kita ukur dengan apa yang kita dapat? Tidak sadarkan nafas yang dikasih Tuhan, nafas kehidupan, keselamatan, anugerah yang besar, amin. Organ tubuh saudara yang lengkap. Coba pikirkan, maafin ya, ketika buang air saja, Anda pikir itu biasa saja. Tapi ketika saudara mengalami batu ginjal, apalagi amben, wah ternyata buang air besar dan air kecil dengan normal adalah berkat. Betul? Benar dong. Ketika Anda bisa berjalan kiri kanan, biasa sepertinya kan. Tapi ketika saudara sudah di kursi roda seperti yang pernah kami alami, saya alami dan yang tetangga saya ini alami, bahwasanya berjalan dengan normal juga adalah berkat dari Tuhan. Hati-hati saudaraku. Untuk itu harus kita tetap saling mendoakan dan menguatkan satu dengan yang lain, amin. Supaya kita ini adalah jelas-jelas adalah orang yang menjadi saksi Kristus, melakukan amalan agung, dan terus hidup berjuanglah untuk masa depan yang cerah bagi anak-anak yang sekolah dan kuliah. Amin. Siap? Nanti di kampus menjadi warna, jangan diwarnai. Apa artinya? Berdampak oleh sikapmu orang tertarik untuk mengenal Yesus, bukan jadi anti dengan Kristus. Wah, dia begitu. Sabtu Minggu haleluya, Senin Jumat tempat hiburan, Senin sampai Jumat di lokalisasi atau judi atau segala macam dosa yang lain. Apa sih Kristus itu katanya? Gak benar itu. Hati-hati juga kita dengan pola pikir yang seperti itu. Ya. Dari tubuh sendiri bisa keluar gerakan anti Kristus. Dari bangsa Indonesia ini bisa keluar OPM dan banyak lagi gerakan-gerakan militan yang anti Kristus. Apakah kita perlu menjaga mereka, menumpahi mereka? Jangan, doa supaya bertobat. Ada satu jiwa yang bertobat, maka seisi kerajaan surga akan bersorak-sorai. Amin. Haleluya. Ya, poin yang ketiga apa dibacakan? Orang yang tidak diurapi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, roh jahat akan berlawanan dengan Roh Kudus. Untuk itu kita memerlukan urapan dari Roh Kudus agar kita bisa menolak roh antikristus. Kita memerlukan Roh Kudus untuk tetap berjalan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita memerlukan Roh Kudus ketika di saat kita hidup dan mendoakan orang yang sakit agar orang sakit sembuh. Pengurapan dari Roh Kudus yang kita perlukan. Saudaraku dikasih Yesus. Ketika kita melihat orang yang sakit ayat, ya, ketika dengan roh jahat, kebiasaan kedagingan, kalau kita doakan lalu mereka sembuh, apakah karena kita? Tidak, karena Roh Kudus. Ibu ini pernah bersaksi, ada beberapa orang di rumah sakit jiwa atau rumah rehabilitasi, Bu ya, didoakan orang ini sembuh. Apakah karena ibu ini? Tidak, karena Roh Kudus. Malah dimusuhi yang punya rehabilitasi. Banyak yang sembuh jadi pasien kurang, uang masuk kurang. Ditolak. Harusnya pendiri rehabilitasi ketika pasiennya 10 orang sembuh 9, kita harus senang. Wah, memang itu visi dan misi kita, menyembuhkan, memulihkan jiwa yang sedang sakit, ODGJ. Jangan begitu berkurang kita merasa rugi.
Berarti bukan visi misi, tapi bisnis. Bisikan si manis. Ayat keempat, poin keempat? Pendusta dan menyangkal Kristus Yesus sebagai juru selamat. Ya. Menyangkal Yesus Kristus. Bahwasanya Yesus Kristus adalah juru selamat. Dan memisahkan antara Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka mengatakan itu tidak satu. Abu-abu kan. Kalau langsung dia bilang, Yesus Kristus itu bukan juru selamat, mungkin orang yang masih percaya tidak percaya akan pengajaran itu. Tapi kalau pengajaran yang dilemparkan abu-abu. Yesus Kristus itu orang hebat, orang super. Bapa, Anak, turun menurun. Tidak. Sesungguhnya sehakikat melekat ehad, tunggal, satu, esa. Amin. Tidak dapat dipisahkan. Haleluya. Itulah yang harus kita pahami benar-benar. Mereka coba melemparkan pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Mereka menolak Alkitab sebagai firman Tuhan. Oh, ada lagi pengajarannya. Injil Kristus kami akui, Pak, Ibu, saudaraku. Tapi mulai Kejadian sampai akhirnya Perjanjian Lama, 36 pasal itu, 36 kitab itu tidak kami akui. Itu Perjanjian Lama. Ini Perjanjian Baru. Oh, salah. Sesungguhnya dari Kejadian sampai Wahyu satu kesatuan. Dari Kejadian juga sudah dinampakkan bagaimana Bapa, Anak dan Roh Kudus itu adalah satu, tidak bisa dipisahkan. Sudah dibuatkan dan di Perjanjian Baru digenapi. Jika kita menantikan kedatangannya kali kedua untuk menjemput orang yang percaya katakan amin, yang percaya pada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka mempunyai hak menjadi ahli waris kerajaan sorga dan menikmati mahkota. Janjinya ya dan amin. Itu saja yang kita pegang. Jika orang yang dipimpin roh jahat nggak akan percaya Yesus Kristus Juru Selamat. Kedatangan kali kedua apa? Kemarin di rumah sakit waktu bawa si Rafael untuk terapi, ada seorang ibu Tionghoa tua duduk di samping istri saya dengerin aja. Ya kan? Pada saat waktu itu ada mau bilang hubungin lah, tapi karena mereka ngomong dengan seru, saya dengar, Tuhan Yesus itu mati Bu untuk kita, dia bilang ya, agar kita selamat, dia bangkit, agar kita dibangkitkan, dia naik ke surga gitu, untuk menyediakan tempat bagi kita. Kalau apa kata ibu itu, nanti dia mati suri ya deh. Bayangkan bagaimana mati suri yang sudah dicambuk, dipaku dan ditombak lambungnya. Ada yang bisa hidup? Tidak ada. Ibu itu bilang, itu mati surinya ada. Memang Roh Kudus yang membuat orang untuk percaya. Tugas kita yang menyampaikan Injil Kristus, menyampaikan kasih Kristus. Selanjutnya Roh Kudus yang bekerja pada orang mendengar untuk beriman pada Yesus. Kita tidak mampu saudaraku. Tapi jangan malas menyampaikannya. Segan, enggan. Mau gitu kan? Nggak enak lah. Kan ada imannya. Kita hargailah. Wah, rohani kali. Beretika kali. Nanti begini. Nanti dia tersinggung. Wah. Memang ketika mengalami sebuah keadaan yang begitu menghimpit, seorang ibu itu juga ada di rumah sakit beberapa hari kemudian atau minggu ke depannya, sakit, anaknya mulai dengar suara-suara ya, ibu, mana ibu Elfrida ini? Apa kata anaknya terjadi, anak yang kuliah itu mendengar suara-suara dan ngomong sendiri. Oh iya. Lalu apa yang ibu lakukan? Kasih duit? Oh enggak. Lalu mendoakannya dalam nama Tuhan Yesus. Ketika dia doakan dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita takut, panggil nama Tuhan Yesus. Ya tak Jen, kalau ada suara, kau.
Aku hanya memerlukan Roh Kudus. Kita hanya memerlukan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Ibu itu bilang apa? Nama Tuhan kita bukan itu loh nak. Ya udah, kalau dia percaya pasti di saat itu sembuh. Anak yang gak mendengar suara-suara lagi yang membuat terganggu jiwa dan pikirannya. Maunya lain kali jumpa lagi ya. Ya, ya kan? Ditanya alamatnya, tanya nomor HP-nya. Baru Pak kasih mau Pak Basar Ibu. Poin yang kelima. Ya, boleh baca? Dua-dua ya. Menyangkal Bapa, Putra, Roh Kudus adalah satu. Ya. Yaitu pengajaran yang memisahkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Saya undang pengungsi. Hati-hati juga dengan pengajaran-pengajaran. Saya katakan posisinya abu-abu. Benar pasti tidak benar. Salah sepertinya benar, padahal tidak benar. Dibilang hitam tidak, dibilang putih tidak. Haleluya. Tapi pengajaran yang benar, roh yang benar, Roh Kudus pasti akan memimpin kita untuk lebih lagi mengasihi Yesus Kristus, untuk lebih lagi mengasihi sesama kita, untuk lebih lagi memberi waktu, tenaga, pikiran dan apapun yang kita punya untuk pekerjaan Tuhan. Semakin hari semakin melekat bersama Kristus dan berbuah buahnya Roh Kudus. Tapi roh jahat akan memimpin kehidupan kita untuk kecewa, untuk tidak suka pada Yesus. Sungguh berat jadi hamba Tuhan. Bebannya berat, hasilnya tidak banyak. Mendapatkan uang, harta. Roh antikristus ini membuat engkau juga memiliki pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Semakin hari dirimu sepertinya semakin ibadah tapi semakin membenci orang. Melihat kesalahan orang ini itu. Tetapi hari ini biarlah kita mengintrospeksi diri kita. Apa yang harus kita rubah di dalam diri kita supaya kita semakin hari semakin menyenangkan hati Kristus Yesus yang siap. Katakan amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, saudara kasih Yesus. Mari kita naikkan penyembahan yang terakhir tadi. Haleluya. Mengiring Yesus. Mengikut Yesus. Itulah kesukaan. Kau pakai yang anak-anakmu, hamba-hambamu, untuk menjadi saksimu dari Yerusalem sampai seluruh Yudea, Samaria, dan bahkan kau pakai kami semuanya menjadi saksimu sampai ke ujung bumi. Terima kasih atas anugerah itu. Terima kasih kau memberikan mandat kepada kami, memberikan kuasa itu pada kami. Ya Rabbah Sakala Rabbah, kau penuhi kami dengan kasih Kristus. Ya Rabbah Tasya Bapa. Ya Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu indah. hari ini ada, bukan karena aku, namun karena Rohmu. Ku bawa hatiku Penuhi kami. penyembahanku, Biarlah Engkau di dalam kami dalam Engkau ya Bapa di surga. semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku
biarlah sampai akhir nafas kami akan melayani-Mu Yesus Kristus, melayani Raja di atas segala raja. Ubahkan hati kami, ubahkan pemikiran kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Aba. Karena Ya Bapa, rohmu ya Roh-Mu bekerja terus. ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenyang kehendak di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yesus, itulah kesukaan hati. Yang memampukan kami untuk mengiring-Mu Yesus, Ku lepas semua sampai kami mengakhiri hidup kami. Biar kami tetap percaya pada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, memuji, menyembah, melayani Engkau ya Bapa di surga. Elohim Yahweh, pencipta langit, bumi dan isinya. Mengiring Satukan hati kami, Yesus, pemikiran kami. itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Katakan dengan segenap hatimu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, Tuhan menjadikan kami selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bukan karena Kau dan gagah kami, tapi Roh-Mu yang terus mengajari kami untuk hidup sesuai dengan keinginan hati-Mu. Biarlah kami mencintai Engkau seumur hidup kami Tuhan. Bukan hanya hari ini saja, bukan hanya hari Minggu saja, atau ketika hari di mana kami ada masalah, tetapi kami mencintai Engkau dalam suka dan duka, karena kami tahu Kau mencintai kami lebih dari apapun di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami juga belajar Tuhan untuk taat akan firman-Mu Tuhan. Untuk kami juga belajar berbagi bagi saudara-saudara kami. Kami permisi ya Tuhan, berkati persembahan diakonia kami Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan
persembahan ini Tuhan, lalu memperluas kerajaan-Mu melalui kerajaan di tempat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau memberkati setiap umat-Mu dan memberikan mereka hati yang penuh sukacita di dalam memberi. Haleluya. Amin. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan semua mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan semua mujizat di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan semua mujizat di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Cahaya dan serahkan Yesus untuk mendukung di acara tanggal 25-26 Juni ya, diadakan pembinaan untuk konselor. Minggu lalu datang sekitar 25 orang, semalam menurun karena lama belajarnya. Kita coba nanti cek di absensi yang datang minggu lalu, yang nggak datang minggu Sabtu semalam, coba dihubungi ya Bu sama teman-temannya ya, cek aja absensi atau wajah-wajahnya, ingat-ingat nanti ya. Kita mengingatkan mereka lagi supaya kita memberikan waktu kita melayani pujian Tuhan, amin, karena waktu tinggal sedikit lagi. Haleluya. Mari kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Arahkanlah pandangmu dan bukalah buat hatimu buat Bapa kita di surga.
kasih dari Bapa di surga, anugerah yang begitu indah dari Elohim Yahweh, pencipta langit bumi dan isinya, dan bahkan hidup penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacitanya yang melimpah-limpah ada di kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur